Orang 40 tahun perkawinan baru ikutan. Oh. Dan sharing mereka, kami telat ikut. Karena apa? Semua bilang begitu. Semuanya bilang gitu. Kami telat ikut. Seharusnya sejak saat itu tadi, setelah 3 tahun itu sudah ikut. Karena ya itu tadi. Biasanya gini, karena biasanya kalau yang adem ayem udah berapa puluh tahun menikah ya, jatuhnya ke toleransi. Toleransi bagus kan? Bagus. Tapi adakah penerimaan di situ? Tapi nggak cukup. Toleransi itu jadi gini, kamu silahkan mengerjakan apapun yang kamu mau, tapi saya nggak marah. Tapi ada terus pokoknya lu, gua, kita nggak berantem. Itu toleransi. Namanya married single. Kawin tapi single kan sendiri. Oh, oke. Nah itu banyak. Toleransi. Dan itu banyak banget. Dan merasa perkawinan baik-baik saja. Orang. Oh, itu tanpa disadari sama orang yang bersangkutan ya. Betul. Dan itu namanya istilahnya married single. Married tapi single gitu. Oh ya udahlah, kamu ke sana deh, kamu ke sini deh gitu. Iya, yang penting nggak berantem. Yang penting nggak berantem. Iya, tapi nggak ketemu juga kan sebenarnya. Iya. Jangan-jangan ranjang udah bisa kali ya? Ada. Iya kan? Ada, banyak. Ya udah, kamu di sana lantai 2 bisa di sini gitu. Iya, pokoknya dari luar orang bilang baik-baik saja gitu kan. Baik-baik saja. Nggak ada masalah kesannya gitu. Tapi kan apakah itu satu perkawinan yang membahagiakan? Gitu. Ya. Oh. Halo Sobat Sofa, jumpa lagi dengan saya, dengan Agus Yanto. Kali ini kita akan ngobrol mengenai sesuatu hal yang familiar dengan kita, yaitu mengenai pernikahan. Nah, pernikahan ini tentunya kaitannya ada salah satu kategorial di Gereja Katolik ini, yaitu ME. Nah, ME itu apa? Seperti apa sejarahnya, bagaimana kiprahnya di Paroki Sukasari ini. Kami mengundang itu orang-orang dari ME. Narasumbernya adalah Pak Niko dan Ibu Frisi. Ya. Selamat datang Pak Niko, Ibu Frisi. Terima kasih. Selamat malam. Ya, oke. Kita ngobrol mengenai ME. Nah, sekarang pengertian dulu nih. ME itu kepanjangan dari Marriage Encounter. Marriage Encounter. Artinya perjumpaan dalam perkawinan. Perjumpaan dalam perkawinan. Sejarahnya gimana? Mungkin Bu Frisi nih. Boleh. Sejarahnya itu dimulai dari Barcelona. Barcelona Spanyol. No. Awalnya gitu. Dari dulu ada satu pater namanya Gabriel Calvo. Gabriel Calvo. Iya, itu mendampingi kaum muda. Oke. Terus dia bilang, kenapa ya ini kok OMK ada yang sedikit bermasalah gitu. Terus begitu pater itu melihat, ternyata itu berawal dari keluarganya. Jadi biasanya ada anak-anak atau remaja yang bermasalah, itu berasal dari keluarganya yang bermasalah. Oke. Jadi Pater Gabriel Calvo membuat satu retret untuk pasutri, pendampingan pasutri. Suatu retret ya? Ya, retret pasutri. Pasutri, oke. Itu tahun 1952 ya? 52. Terus tahun 1967 itu nyebrang tuh ke Amerika. Kemudian ada Pater Bawa oleh Chuck Gallagher, betul. Pater Chuck Gallagher, SJ. Nah, dari Amerika itulah menyebar ke seluruh dunia. Jadi pas masuk ke Indonesia. Masuk Indonesia tahun 75. Yang diprakarsai oleh Monsignor Leo Sekoto SJ. Oh, Monsignor Leo Sekoto. Iya. Oke. Mulai tahun 75 itu ME mulai ada di Indonesia. Jadi 50 tahun ya. 50 tahun ini. Tahun ini 50 tahun. Iya. Oh, oke. Golden Jubilee. Oh, Golden Jubilee. ME Indonesia. Nah, oke. Terus untuk secara Indonesia ataupun apa visi misinya apa nih untuk ME ini? Visinya itu dia cintailah satu sama lain seperti aku telah mencintai kamu.
love one another as I have loved you. Itu perintah baru ya, perintah baru dari Yohanes 13 ayat 34. Oh, cintailah. Satu dengan yang lain. Oke. Seperti aku telah mencintai kamu. Oh, oke. Itu visi dari Itu visi dari internasional. internasional, visi MA internasional. Ya. Dari itu sampai sekarang Tidak berubah. tidak berubah. Misinya. Nah, itu. Coba atau Ya, Pak Ito. misinya itu adalah mengamalkan gitu ya nilai-nilai sakramen perkawinan dan sakramen imamat untuk dinyatakan kepada seluruh dunia. Di situ misi yang Itu misi asli, itu misi bahasa resmi seperti itu. Oh, oke. Kalau bahasa hari-harinya kita bisa bilang supaya perkawinan tuh makin baik, kan perkawinan sama imamat tuh kan jalannya seiring gitu ya. Nah, kita jadi sama-sama saling menguatkan panggilan masing-masing, jadi panggilan imamat dan panggilan sebagai suami istri bisa berjalan bareng-bareng dan ya menyebarkan itu nilai itu supaya berarti supaya api cinta Pasutri ini masih tetap hidup gitu. Iya, betul. Dan juga api cintanya para pastor, suster terhadap umatnya hidup terus. Oh, berarti MA ini juga ada untuk ke kaum selibat ya? Iya, betul. Oh, pesertanya juga termasuk kaum selibat. Oh, oke. Kaum selibat kaitannya kemana ini? Kalau misalkan Pasutri kan sudah jelas antara suami istri. Ya. Kalau kaum selibat kayak Romo atau misalkan suster tuh? Kalau disebut gini, Romo itu kan pasangannya siapa sih gitu? Romo itu pasangannya umat. Oh, oke. Iya. Kalau kaum selibat misalnya brother atau suster, itu kan dia punya komunitas. Jadi supaya relasi dalam komunitasnya juga enak, lebih harmonis gitu ya. Dan menguatkan panggilan mereka supaya tetap kokoh dalam hidup panggilannya. Saling menguatkan. Iya. Oh, tidak semata-mata kepada Pasutri. Iya, tidak hanya. Biasanya yang ikut MA ini diperuntukkan untuk usia perkawinan berapa? Ada. Ya, ada pasti. Ada. 3 tahun setelah. Oh, 3 tahun. Ya. Setelah perkawinan 3 tahun. Baru boleh ikutan. Oh. Kenapa? Karena kalau tahun-tahun pertama itu kan masih banyak manis-manisnya ya. Iya. Masih bulan madu lah. Bulan madu. Ya. Begitu tahun ketiga, keempat udah kelihatan kan pahit-pahitnya. Masa promosi sudah selesai. Iya. Di situ biasanya udah mulai banyak konflik. Udah banyak diem-diemnya gitu kan. Iya. Udah ya lu gue. Egonya udah mulai keluar. Betul. Keterbukaan udah mulai ditutup lagi. Karena udah ada yang pahit terbuka. Oh, iya. Nah, kalau misalkan ini programnya gimana? Programnya dimulai dari weekend. Oh, weekend. Jadi kita kalau mau ikutan MA itu ada jalan masuknya itu weekend. Dari Jumat sore sampai hari Minggu sore. Oh, Jumat sore sampai Minggu sore? Iya, kurang lebih 44 jam lah itu. Oke. Nah, selama itu ngapain aja itu? Nah, ngapain aja? Itu yang asik. Nah, coba Pak Niko. Intinya sih kita belajar bagaimana berkomunikasi. Kalau komunikasi itu kan kita mau menyampaikan sesuatu gitu ya terhadap pasangan, terhadap anak kita. Nah, kita mau menyampaikan, kita kenal dulu dong diri sendiri bagaimana. Nah, di situ diajarkan bagaimana kita kenal diri sendiri dulu. Baru kita bisa kenal pasangan. Pasangan pun sama. Setelah itu baru kita bisa tukaran gitu. Oh, kamu begini, oh kamu. Nah, di situ kita lebih mengenal pasangan. Jauh lebih dalam dan lebih akrab ya. Tentunya juga ada pengarahan secara keagamaan iman ya. Pasti ada. Ayat-ayat banyak. Oh, oke. Cuman nggak dihafalin. Iya. Cuma dasarnya ada. Gitu. Dasarnya ada. Iya. Biasanya diadain di mana tuh? Kalau untuk paroki Sukasari. Nah, kalau di Bogor, saya ngomongnya mungkin di Bogor ya. Oh, di Bogor? Karena ini kan biasanya lingkupnya biasanya keuskupan. Oh, lingkupnya keuskupan. Jadi banyak di parkir-parkir udah ada itu, ada ME. Nah, tapi kita karena di Sukasari masih sedikit, nah kita masih gabung sama keuskupan. Oke. Sama katedral. Salah satu keuskupan Bogor. Oh, seluruh. Keuskupan Bogor ya. Biasanya dulu kita pernah di Masudirini. Awal di Masudirini. Oke. Ya, tapi sekarang udah berapa tahun terakhir kita pakai di daerah Cijeruk.
Oh, di Cijeruk. Caringin. Iya. Iya. Sejak ada tol ya, jadi kita menghindari macet juga. Itu langsung nggak jauh dari pintu tol Caringin, ke kanan masuk pasar nggak jauh. Oh, oke. Biasanya berapa pasangan ini nih? Selama ini ada ratusan? Selama ini setiap kali road trip kita batasi ya maksimal. Oh gitu? Ya, Iya, 15. maksimal 15. Nah, kita jaga Hah? 15 pasangan? pasang, ya maksimal. Kalau nggak dapet, Karena nggak dapet. yang ada ribut sendiri gitu loh. Jadi 15 pasang itu kan kita masih bisa kontrol lah sebenarnya tim ME-nya. Oh. Karena sekali weekend itu timnya tuh ada 3 pasang suami istri dan 1 romo. Oh gitu. Iya, jadi komposisinya tuh 3 pasang suami istri Didampingi oleh 1 romo? 1 romo. Oh. Nah, didampingi, Berarti jadi membagi juga. Membagi juga. Dia romo juga membagi dirinya di situ. Oh gitu? Iya. Dan itu bukan kayak seminar atau kayak Kayak apa? bukan, kita cuman sebagai membagi Kita membagikan apa yang kita udah alami. Iya. Kita duluan ikutan ME, mengalami Apa yang kita lakukan, jatuh bangunnya mengenai perkawinan. Nah, itu aja. itu yang dibagikan pada teman-teman yang ikutan dulu. Oh gitu? Iya. Tapi tentu ada teorinya, Iya. biologisnya ada. Ya. Gitu. Dan akhirnya di weekend itu yang berproses ya teman-teman yang ikut gitu. Mereka akan berproses berdua. Jadi memang butuh keterbukaan, kerendahan hati antar pasang suami istri aja. Jadi kalau orang bilang, ikut ME mah pacaran lagi, berdua aja, yang lain mah cuekin aja. Tapi yang penting berdua. Menemukan lagi berdua ini. Itu ada nggak lalu pada waktu weekend malah berantem? Ada. Ada. Nah kan? Minta pulang ada. Yang minta pulang ada. Iya kan ada juga dong kayak begitu. Ah udahlah katanya pulang aja deh kayak begitu. Apaan sih ini? Iya, ada. Oh ada ya? Ada. Jadi nggak selalu dalam tanda petik berhasil gitu. Enggak, karena semakin dibuka mereka mungkin belum siap ya. Oke. Pertama itu. Apalagi tapi kita ada rambu-rambunya memang. Tapi kalau memang nggak terima minta pulang, kita biasanya kita akan kasih dikonsul gitu ya. Jadi kita ngobrol dulu permasalahannya apa, apakah bisa ditahan nggak pulang dulu, karena apa? Karena begitu pulang, karena gini, weekend itu hanya boleh diikuti sekali seumur hidup. Oh, sekali seumur hidup? Iya. Oh, jadi nggak boleh berulang-ulang gitu? Nggak boleh. Oh. Jadi kalau udah sekali ikut di Bogor gitu ya, terus tiba-tiba udah mau ikut di Jakarta. Misalkan ikut di Bandung gitu? Ketahuan. Oh, ketahuan, karena masing-masing kita punya nomor apa ya, absennya lah, registrasi. Oh gitu. Iya. Jadi akan ketahuan kalau udah ikutan. Kecuali pindah negara kan? Pindah negara. Ya mungkin kalau pindah negara beda mungkin ya. Pindah benua, kalau negara masih bisa kayak Singapura, Australia masih banyak kontak. Masih banyak kontak. Kalau di Indonesia jadi di bawah apa KWI atau gimana kantornya? Nggak ada kantor. Nggak ada kantor ya? Nggak ada kantor. Jadi kita memang kategori ya. Satu gerakan. Iya. Tapi memang sama seperti gereja, jadi kan dari yang kecil ke besar gitu. ME juga sama. Jadi ada pertama dari dunia, misalnya dunia, nanti dibagi jadi berapa sekretariat benua maksudnya. Dari benua ada masing-masing negara ke Puspan-Pusupan. Jadi ada koordinator dunia, koordinator benua, Asia, kemudian koordinator nasional, baru ke koordinator distrik atau keuskupan gitu, baru ke paroki. Nah, balik lagi, sorry. Ya. Tadi saya penasaran. Jadi Pak Niko sama Bu Prisi, gimana ceritanya kok bisa masuk ke ME? Nah. Ceritanya kan pasti Pak Niko nih orang sibuk kan? Iya. Betul. Sebenarnya ME itu bukan barang baru ya untuk kami, itu bukan. Oke. Karena kami itu produk dari orang tua yang dulunya pernah ikut ME. Oh. Walaupun beda beda. Kalau papa mamanya Pak Niko ikut yang di Bogor, di Masya kita yang di Bandung. Oh, oke. Ya. Terus kami juga tadinya nggak mau ikut ME. Iya, biasa aja. Biasa aja gitu. Kami tidak. Anak dulu juga saya ditinggal waktu SD. Iya, kan weekend kalau weekend ditinggalin gitu kan? Iya. Ditinggalin gitu kan, nggak mau. Terus kami merasa kami nggak pernah ada masalah keluarga kami, baik-baik aja. Biasa aja. Iya kan? Iya. Paling kalau berantem dikit. Ya biasa rumah tangga lah ya. Iya, biasa nggak ada kepengen ikut ME.
Nah terus? Sampai satu waktu karena saya sibuk kerja gitu ya, waktu itu hampir 50 tahun kali ya saya umur gitu. Saya mulai berpikir atau merasa ini kok perkawinan kayaknya jalannya otomatis ya, sesudah penerimaan saling memberi sekarang udah gitu, plus kesannya otomatis. Iya, otomatis. Dan saya merasa kok gini-gini aja gitu. Dan nanti kalau saya dalam tanda kutip udah pensiun, itu saya mau bikin apa sama gereja, sama Tuhan. Tiba-tiba ada yang ngajakin retret gitu. Oh. Jadi ikutan. Kalau saya dulu kenapa mau ikut? Saya tuh dulu ya Niko kerja, sibuk kerja. Saya tuh malah dalam tanda kutip melayani sendirian di gereja. Entah di Bina Iman atau di PSE. Iya, PSE pernah bantu PSE di sini gitu kan. Tapi sendirian. Jadi justru Niko Sabtu sampai Jumat, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu saya tinggalin dia. Karena saya kebanyakan Sabtu Minggu gitu kan. Iya. Jadi kami nggak ketemu. Nggak ketemu, betul. Pak Nikonya pengen istirahat di rumah, satu ibunya. Betul, dikerjain. Gantian dong. Saya sampai Jumat ngurus anak, Sabtu Minggu gantian dia ngurus anak. Iya. Jadi kami nggak ketemu malah gitu. Nah sampai satu saat, kenapa kami, oke deh kayaknya ikut retret ini buat saya, buat Prisi juga gitu. Karena sering ditinggal-tinggal anak kami gitu ya. Terus kebetulan waktu itu juga orang tua ada ikut sama kami. Jadi kita tinggal juga. Jadi di keluarga besar tuh dibilang bahwa saya ini berdua sering menelantarkan orang tua. Iya. Nah, yang konflik ya kita berdua. Kenapa jadi gini? Lu sih ya saya nyalahin dia dong. Lu banyak kegiatan di gereja. Saya gantian, saya nyalahin dia. Nyalahin. Iya, lo gantian sampai sampai Jumat kan gue di rumah. Kenapa lu pulang malam terus ibaratnya kan? Pagi pulang malam kan? Betul, pergi gelap pulang gelap kan? Iya, nggak seperti matahari ibaratnya. Nggak seperti putih dia. Tapi ingat kepala keluarga. Itu mencari rezeki ya. Iya. Habis itu. Akhirnya ada yang tawarin retret. Pak Sutri, kita coba mungkin ada. Jadi inget dulu lagi ya. Kenalin mungkin ini jalan. Mungkin ini jalan ya udah ikut aja gitu. Nah salah satu Said itu juga salah satu yang bikin kami ikut karena waktu itu pas Monsinyur Paskalis juga ikutan. Iya, satu digosipin. Kalau ikutan sekarang ada Monsinyur Paskalis lo ikut sama kalian bareng-bareng, ikut langsung gitu ya. Karena waktu itu setelah kali ditawarin ya, setahun lebih ya. Waktu itu juga masih ragu-ragu, masih nggak ada guna deh kita pikir. Sama aja lah. Kita kan cuma berantem nggak banyak-banyak, cuma gini doang. Baik-baik saja. Biasa. Cuman udah akhirnya kami ikut. Iya. Oke. Menarik juga ya kayak begitu. 3 malam ya? 2 malam. 2 malam. 3 hari. 3 hari 2 malam. 44 jam. 44 jam. Iya. Nah terus selama mengikuti itu, udah berapa kali ME di sini? Di Bogor sudah angkatan 60 terakhir. Hah? Angkatan berapa? 60. Udah 60 angkatan. Udah 60 angkatan. 1 tahun 1 kali? 1 tahun bisa 3 atau 4 kali lah. Oke, kalau misalkan 4 tahun 60, kalau misalkan setahun 3 kali berarti 20 ya, udah 20 tahun ya. Iya, sejak 79 ya? 79 masuk ke Bogor. Iya. Masuk Bogor tahun 79. Iya. Nah, babe saya itu tahun 80, angkatan 3. Waduh. Iya. Hebat. Ada di situ saya dapat list alumni peserta gitu ya. Oke. Saya lihat di situ Babe sama Monsinyur Geise ya. Sama Peppersack gitu ada. Waktu itu jadi yang tim pemberinya waktu itu masih Jakarta memang. Iya. Bagus ya. Jadi nah tadi ada yang pulang. Nah, ada juga dong yang merasa terberkati dengan ME pesertanya ini. Oh iya, banyak ya. Banyak ya. Itu yang menguatkan kami. Itu yang jadi kami. Just gitu ya. Usaha kami tuh nggak sia-sia loh. Ini biasanya berbentuk gimana tuh Pak Niko? Sharing atau gimana? Dari sederhana aja gitu ya. Dari yang tadinya suaminya sibuk banget gitu. Akhirnya sekarang Sabtu Minggu
nggak bawa kerjaan ke rumah. Sesimpel itu. Sesimpel dari yang itu kan maksudnya udah sangat amat umum kalau kita Sabtu Minggu bawa kerjaan ke rumah gitu kan. Pasti. Itu tuntutan pekerjaan. Iya. Betul. Nah itu sesimpel bahwa oke, Sabtu Minggu nggak akan bawa kerjaan ke rumah, jadi waktunya buat keluarga di rumah. Masuk dia ini. Apalagi kalau deadline Pak Niko. Oh, deadline. Nah, itu kita harus pinter-pinter ngatur waktu. Salah satu yang saya korbankan adalah makan siang sama teman-teman waktu itu ya. Oke. Jadi lebih baik saya ngerjain tadi deadline, nggak makan siang. Kalau makan siang kan bisa sampai jam 1:30. Iya. Mendingan di kantor dibekelin sama PC, jadi cuma setengah jam, dari 1:30 sampai jam 2 itu udah 1,5 jam. Ya karena udah terbiasa gitu, lama-lama ya deadline juga kejar. Iya. Kadang-kadang memang begitu ya. Kalau kita di kantor kayak begitu, Sabtu Minggu belum deadline, apalagi kalau misalkan ada bosnya bete lagi, waduh diteleponin lagi, udah beres belum ini. Mau nggak mau kan kita juga itu kan, terbawa juga emosi itu ke keluarga. Iya. Betul. Itu kerasa banget sih. Terus teman-teman ada yang akhirnya yang kemarin ya yang terakhir ya angkatan 60 ini kami dampingi gitu ya. Jadi 2 bulan yang lalu ya, minggu lalu ketemu gitu, ada kelompok basis ya. Dia bilang gimana pekerjaan masih sang istri bilang enggak, saya sekarang kontrak kemarin habis dan nggak mau nerusin kontrak. Dan dia bilang, oh kenapa sayang dong? Itu hasil dialog kami di bidang-bidang sulit selama weekend MA dan dibawa sampai follow up-nya gitu ya. Jadi keputusannya, jadi dua pihak udah berdialog, udah kan. Dan istrinya memutuskan tidak mau kerja. Loh, penghasilan kurang. Nah, oke. Nah, terus? Nggak masalah, yang penting keluarga saya yang harus saya dalam tanda kutip bina atau beresin atau apa itu. Dan tahu komentar anaknya baru kelas 1 SD, dia bilang begini, akhirnya mama sudah kembali pulang. Waduh. Gimana nggak? Akhirnya mama sudah kembali pulang. Segitu maminya nggak kerja yang jauh-jauh ya. Iya. Jadi cuma pagi-pagi pulang sore gitu. Tapi anaknya bisa komentar seperti itu. Nah itu ya sharing-sharing itu yang bikin kami betul. Wah ternyata memang asal ini pasangan mau saling terbuka, mau bahas yang masalah mereka, toh ada jalannya, dan itu impaknya kemana? Ke anak ya. Betul, makanya Gabriel Calvo itu lihatnya seperti itu. Bayangkan kalau katakanlah mereka kayak gitu MB dan mereka dulunya kerja, anaknya gimana nggak kesepian gitu sampai dewasa. Betul. Impaknya ke pertumbuhan anaknya. Banyak anak-anak juga yang terbengkalai ya, kayak begitu. Betul. Jadi weekend MB ini ya buahnya ke siapa? Selain kita berdua ya ke keluarga, ke anak. Keluarga, anak ya. Nah tapi kan saya juga mewakili ini. Bagaimana kalau misalkan tadi contoh orang tuanya mengurangi porsi kerja. Tadi juga sempat juga ya masalah ekonominya bagaimana kan kayak begitu. Betul. Tapi memang harus ada pilihan juga ya. Ada pilihan. Pilihan dari jangan takut selama kita nilai-nilai sakramen perkawinan itu jalan dan kita bawa dalam doa, jangan khawatir, Tuhan pasti memberi. Itu banyak kita alami. Oh, oke. Di mana tadi? Coba. Jadi contoh ada. Contoh ya, ada. Jadi sakramen perkawinan itu kalau kita nggak ngerti gitu. Dulu juga saya bilang, itu mah syarat biasa lah. Udah merit, beres kan sakramen perkawinan, udah saling menerima, udah. Terus kedepannya gimana? Ya udah lupa gitu. Tapi ternyata ada anugerah sakramen perkawinan yang kita nggak tahu kalau kita nggak ikutan. Saya pun baru tahu waktu itu. Salah satu anugerah adalah pengampunan dan elevation. Elevation itu melebihi yang biasa. Iya, bertumbuh lah. Melebihi yang biasa dan bertumbuh. Nah, salah satu contoh kami ya, buat kami gitu ya. Karena kita sudah mau berbuka, waktu itu saya kena PHK. Kena PHK tiba-tiba. Waktu itu ada downsizing, saya dari anak buah saya dari 60, saya tinggal 30-an lah gitu ya. Tiba-tiba saya juga karena dilebur gitu ya. Perusahaannya gabung sana gabung sini dilebur. Loh, kok saya juga kena? Saya bilang, iya mau nggak ini? Tapi kamu harus, mau tidak mau kamu harus terima. Saya pikir
Ya sudah, kalau udah terima ya tanda tangan langsung, sorenya pulang. Saya waktu itu nggak berani ngomong sama Prisi, karena apa? Anak saya baru sekolah SMA loh, 3 lagi gitu ya. Ada adik-adiknya, tapi kenapa begini gitu? Simple aja waktu itu saya nggak angkat telepon Prisi, saya pulang ke rumah, Prisi juga nggak, saya cuma WA. Apa dibilang? Nih, aku di PHK. Udah, cuma itu doang. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak diangkat, apa di WA juga nggak dibalas gitu kan? Ya sudah. Ya deg-degan aja nunggu pulang. Ya begitu pulang, cuman peluk aja kita udah ngerti gitu. Nah setelah itu apa? Nah itulah Anugerah Elevation itu mulai bekerja ya. Jadi bidang-bidang yang sulit seperti ini kalau kita hadapi berdua, kita mau terbuka berdua gitu, itu kan masalah itu kan jadi dibandingkan hadapin satu, kalau berdua ya pasti lebih mudah dong. Lebih ringan. Lebih ringan. Ya. Nah salah satunya itu. Jadi Tuhan kasih jalan juga gitu. Prisi bantuin cari kerjaan teman-temannya gitu. Saya juga tentunya ngelamar headhunter segala macam itu ya. Dan itu percaya nggak percaya waktu itu pun kami baru ikut MA ya. Kemudian ada salah satu pembimbing gitu ya. Ayo kamu nulis deh. Jadi kita suruh nulis gitu. Nah ini saya tulis juga. Gitu. Selesai nulis nggak nyampe 2 bulan, udah saya diterima. Yang Prisi perbuat, Prisi salah satunya untuk mengelevation adalah di rumah itu disetting seperti kantor gitu loh. Karena dulu zamannya Skype, jadi kalau ada wawancara kan via Skype. Oke. Jadi saya waktu itu nyeting satu dinding, supaya kesannya di kantor gitu kan. Jadi kan ya bikin kan langsung bilang PHK gitu nggak enak gitu. Jadi kesannya masih di kantor, biar nilainya masih ada. Dan dia sih yang menyiapkan segala pakai jas gitu ya, ataupun bahkan laptop atau apa gitu. Jadi kalau satu masalah kita hadapi bersama, nggak saling menyalahkan, nggak terpuruk. Saya kan bisa aja saya terpuruk gitu ya sendiri. Saya bego amat sih, masa bisa gini sih, susah amat sih cari kerja gitu. Tapi kalau kita berdua hadapin saya bersama, yaitu tadi elevation, Anugerah Elevation ya bertumbuh. Jadi boleh dong, kalau misalkan suami istrinya rukun, rezeki akan datang. Iya, otomatis. Tapi kalau suami istrinya kayak kucing sama anjing, atau kayak Tom and Jerry kayak begitu, ini rezeki juga jauh kayaknya. Takut. Oke. Betul ya? Betul. Itu kami alami Ya tentunya dibawa dalam doa juga ya. Jangan lupa itu salah satunya juga harus. Kita juga diajarin berdoa pasangan waktu itu kita sebut. Oh, berdoa pasangan. Iya. Maksudnya berdoa pasangan gimana nih? Jadi kalau saya berdoa nih sama Tuhan. Iya. Tapi Niko dengar apa yang saya doain. Ya saya bilang Tuhan, tolong supaya Niko diberi kesehatan, bla 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 bla. Iya. Kan saya yakin bahwa setiap suami istri pasti saling mendoakan dong. Ya nggak mungkin nggak ada pasangan. Cuman pasangan bisa dengar apa yang saya omongin. Sama gantian, nanti Niko doain saya dan saya dengar apa yang Niko minta sama Tuhan, saya dengar gitu. Jadi saya tahu dia khawatir banget nih mengenai kesehatan saya atau pekerjaan saya, dan itu menjadi alarm buat saya gitu. Dan saya pun pasti mohon ke Tuhan untuk Prisi juga sama gitu ya, dan itu akan saya lebih nancep lah ya. Jadi karena Prisi lebih khawatir kesehatan, saya mau jaga badan misalnya ya, dengan olahraga, dengan waktu itu kita pilih jalan kaki. Ya. Tadi Pak Niko ada anugerah elevasi, apa maksudnya? Elevasi, yaitu apa sih maksudnya? Bertumbuh bersama. Naik kelas lah. Naik kelas. Elevator kan? Naik kelas. Oke. Masih boleh bertengkar? Boleh. Yang penting itu tadi. Ada anugerah elevasi, terima, ada anugerah pengampunan, saling mengampuni, naik kelas. Nah, itu begitu. Dan itu berproses ya, sampai salah satu kita nggak ada dipanggil. Karena itu nggak mungkin, itu kan bukan hal yang instan gitu, yang bisa beli di mana-mana nggak ada. Jadi memang dia jalanin aja, tapi jangan lupa ada anugerah pengampunan. Dan kita tuh kalau jadi suami istri jangan mau yang gitu-gitu aja gitu, mesti bertumbuh lebih baik, lebih akrab gitu, lebih hangat. Nah, Pak Niko, Bu Prisi, pernah nggak ada orang misalkan mau divorce nih, kayak begitu, ikut ME, kayak begitu, nggak jadi pernah ada?
salah satu syarat untuk ikut ME adalah nggak boleh yang punya masalah berat. Nah, karena ME bukan bengkel. Oke. Betul. Karena dalam ME kan kita ngomonginnya belajar relasi nih, hubungan. Nah kalau udah serius ngomongin bercerai, nggak akan nyambung. Jadi kalau misalkan ada yang punya masalah, yang udah serius mau ngomongin perceraian, atau maksudnya ada masalah berat, ada pihak lain gitu ya, entah will, selesaikan dulu. Masalahnya entah ke konselor atau ke kategori kan ada PCC, kita ada PCC itu selesaikan dulu. Kalau udah itu silahkan ikut ME. Kalau sudah rencana untuk berbaikan lagi, untuk menjalin relasi lagi, silakan. Iya. Karena memang di ME ini adalah kuncinya komunikasi. Komunikasi yang lebih baik, yang lebih intim antara suami istri. Pasangan yang paling senior yang pernah ikut sepengetahuan Bu Prisi, ada usia berapa tuh? Berapa tahun? Ada yang 36 tahun sampai 40. Maksudnya? Udah 36 atau 40 tahun perkawinan baru ikutan. Dan sharing mereka kami telat ikut. Karena apa? Semua bilang begitu. Semuanya bilang gitu. Seharusnya sejak saat itu tadi, setelah 3 tahun itu sudah ikut. Karena ya itu tadi. Biasanya gini, karena biasanya kalau yang adem ayem udah berapa puluh tahun menikah ya, jatuhnya ke toleransi. Toleransi bagus kan? Bagus. Tapi adakah penerimaan di situ? Tapi nggak cukup. Toleransi itu jadi gini, kamu silahkan mengerjakan apapun yang kamu mau, tapi saya nggak marah. Tapi ada setelah pokoknya lu, gua, kita nggak berantem. Itu toleransi. Namanya married single. Kawin tapi single kan sendiri-sendiri. Oke. Nah itu banyak. Toleransi. Dan itu banyak banget. Dan merasa perkawinan baik-baik saja. Itu tanpa disadari sama orang yang bersangkutan ya. Betul. Dan itu namanya istilahnya married single. Married tapi single gitu. Ya udahlah, kamu ke sana deh, kamu ke sini deh gitu. Iya, yang penting nggak berantem. Iya, tapi nggak ketemu juga kan sebenarnya. Iya. Jangan-jangan ranjang udah bisa kali ya? Ada. Iya kan? Ada, banyak. Kamu di sana lantai 2 bisa di sini gitu nih. Iya, pokoknya dari luar orang bilang baik-baik saja gitu kan. Baik-baik saja. Nggak ada masalah kesannya gitu. Tapi kan apakah itu satu perkawinan yang membahagiakan gitu. Ya. Apakah kita di encounter? Apakah ada perjumpaan gitu dalam marriage encounter atau sudah ada perjumpaan dalam perkawinan? Iya. Atau enggak gitu kan, mungkin ya kalau akhirnya udah saking terbiasa ya mungkin biasa, tapi kan toleransi. Jatuh ke toleransi. Tapi di ME itu diajarkan sampai ke penerimaan itu tadi. Jadi acceptance betul. Udah encounter, meng-accept, dan kita tahu apapun kita bisa terbuka. Bidang-bidang sulit pun kita harus bisa buka gitu. Tanpa takut pasangannya disalahin, atau dimarahi, tersinggung gitu ya. Nah itu yang kita sebut intimasi. Jadi perjumpaan yang lebih intim. Nah, waktu Pak Niko sama Bu Prisi sendiri ikut nih, apa yang dirasakan? Dulu ya, pertama saya ikutan ya, terakhir akhirnya saya jadi malu. Jadi malu? Malu. Kenapa malu? Malu, karena ternyata selama ini yang saya anggap kita biasa-biasa aja, ternyata saya tidak biasa-biasa saja gitu. Perkawinan kami tidak biasa, tidak sebagus, tidak baik-baik saja gitu. Walaupun itu kami nggak pernah bertengkar, bertengkar gede gitu. Rukun-rukun lah, gitu. Ekonomi lancar. Orang-orang juga lihat, oh ini baik-baik saja. Baik-baik saja, ibu pelayanan, Pak Niko ke kantor kayak gitu, anak-anak sekolah. Jadi everything is okay. Everything seems okay. But not okay. Bukan oke, tapi bisa ditambah lebih oke. Iya. Bahwa ternyata selama ini boro-boro saya mau kenal Niko gitu ya. Saya sendiri kadang tidak kenal diri saya sendiri gitu. Jadi gimana saya mau terbuka, gimana saya mau berbagi diri saya sama pasangan, kalau saya nggak kenal siapa saya gitu. Jadi ada proses
mengenal diri gitu di weekend. Oke. Nah pada waktu ikut di situ weekend itu Bu Prisi sempet dong ada apa yang dirasa? Nangis kah? Apa penyesal? Oh ternyata gue begini dong kayak begitu. Ada juga. Makanya akhirnya salah satu yang membuat komitmen mungkin ya. Komitmen yang saya ambil sesudah ikutan weekend adalah saya tidak melayani sendirian lagi. Gitu. Jadi selama ini kan kalau dulu ada acara PSE kah atau Bina Iman Anak gitu kan saya pergi aja sendiri gitu maksudnya. Cuman pemberitahuan sama dia besok ada ini gitu enggak. Nah pas saya jadi lebih nanya, ada acara ini nih ikut jangan ya gitu. Dan saya mulai ngajak dia gitu, ngajak Niko ikut-ikutan. Terus capek kali kan pulang kantor. Kan Sabtu Minggu. Oh Sabtu Minggu. Iya. Tapi kan jadi kami berdua gitu. Jadi kami mencari satu wadah yang bisa melayani berdua. Oh, gitu. Kayak burung lovebird lah kemanapun kayak begitu. Di mana ada Ibu Prisi, di situ ada Pak Niko. Orang bilang begitu. Iya kan? Iya. Pasti ditanya kalau lagi jalan pagi juga mana ini. Nah, iya. Akhirnya tanya gitu. Betul lah, kayak burung lovebird gitu. Nah, Pak Niko waktu itu gimana ngerasa? Ya, kalau saya merasa bahwa dalam tanda petik saya itu kan kepala keluarga gitu ya. Dan harusnya semua nurut gitu. Dan ternyata saya sendiri aja nggak ngerti gitu saya. Apalagi ego yang keluar. Ego pria lah. Betul. Nggak ngerti saya maunya apa juga gitu. Dan saya juga ke Prisi, saya nggak ngerti juga Prisi mau nyampaikan apa gitu. Jadi waktu itu saya mendapatkannya itu bagaimana cara mendengarkan dengan baik gitu, dengan hati. Jadi oke, selama ini jadi saya ini diktator ya. Dengerin orang ya. Kebiasaan di kantor ya. Kebiasaan di kantor. Kayak begitu. Tahun-tahun kan begitu. Betul. Ternyata perlu didengarkan pesanannya. Apalagi ke anak-anak juga perlu didengarkan. Jadi waktu itu saya nyesel tuh karena setelah 15 tahun ya. Karena untuk anak yang sulung, saya itu dicap diktator, kejam, terus galak, gitu ya. Nggak mau ngerti, mau menang sendiri. Itu saya nyes banget. Oh iya, jadi selama ini memang begitu. Jadi sedih gitu dicap oleh anaknya gitu. Nah disitulah mulai ada perbaikan lah dalam itu ya. Saya lebih mau dengerin anak, dengerin Prisi, dan hasilnya oke sih, ya. Kita bisa jalan bareng, keluarga juga bisa ngerti, gitu. Anak-anak juga bertemu yang baik. Dan anak-anak juga lebih happy ya, kayak begitu. Orang tua juga, tadi Bapak ada orang tua di rumah kan? Ada. Nah itu mungkin orang tua juga lebih happy kan? Iya, betul. Jadi ya ngertiin juga gitu kita ya. Kita jadi belajar mengerti juga orang tua dan mengajarkan. Dan kita hadapi bersama. Iya, kita diskusikan, kita dialogkan. Oh ini loh orang tua minta ini gimana nih? Iya. Nah kalau untuk di Paroki Sukasari sendiri gimana nih ME ini? Kebetulan dari tahun 2000 dari awal tahun 2000 lah ya, karena yang dari awal mungkin udah sepuh dan mungkin udah sundari ya, sudah sendiri. Jadi dari tahun 2000 itu peserta termasuk kami itu nggak sampai 25 pasang di Sukasari. Dan itu sebagian pun tadi udah agak sepuh ya. Jadi 60 ke atas. Intinya sih mungkin yang muda tinggal belasan gitu ya, dan memang buat kami dalam tanda petik agak berat gitu loh, karena nggak semuanya juga mau aktif dong gitu ya. Iya. Ada yang sebenarnya wadahnya itu ada untuk kelompok basis ya, paroki gitu loh, kita kumpulin gitu. Palingnya ada sekarang ini kita tarik ke keuskupan dalam artian ke paroki lain yang ada di ME itu, di paroki yang itu mana ya? Cibinong, karena banyak ya pesertanya. MSB Cibubur juga banyak. Terus Paulus ya? Paulus Depok, Sukabumi itu lebih banyak. Jadi kami lebih sering mereka panggil gitu, ayo dong, ini kita bikin rekoleksi, ayo baik kita kita bersama-sama, temanya apa gitu kita bikin.
Iya, iya. Jadi skopnya jadi masih keuskupan. Kadang sedih juga sih kami Sedih, sendiri iya. kok nggak bisa ngelayanin di paroki Sukasari gitu ya. Ini memang karena kurang ya, masih belum banyak ya. Masih belum banyak. belum banyak yang terpanggil. Iya. Nanti saya panggil Bapak ya. Silakan. Nah ini saya lihat di IG-nya kemarin juga ada acara apa jalan Oh iya. ME katanya mau ngadain acara nih Bu, apa jalan pagi ya? Ya, Jalan Sehat Nusantara. Jalan Sehat Nusantara. Dalam rangka ulang tahun ME 50 tahun melayani di Indonesia. Waduh. Ya, jadi itu sebutnya kita Jalan Sehat Nusantara Golden Jubilee. Oke. Itu juga serentak di Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Di 25 keuskupan. 25 keuskupan. Ya. Jadi Bandung, Jakarta, sampai ke Timika, sampai ke Sintang. Itu bikin semua. Waduh. Kemudian juga nanti di bulan Juli ada weekend Nusantara juga, sama serentak. Weekend Nusantara. Iya, jadi Iya. 25 keuskupan keuskupan mengadakan weekend serentak di 25 sampai 27 Juli. Kalau untuk di Bogor di mana nih? Weekend Nusantara itu diadainnya di mana? Di CDV, Casa della Vita. Cijeruk tadi. Cijeruk juga. Iya. Oh, 2 malam juga? 2 malam juga. 3 hari. Iya, 3 hari 2 malam ya. Ya weekend sih ya. Orang kerja juga kayak harusnya sih enggak lah. Enggak, udah pulang. Udah pulang ya. Izin setengah hari. Izin setengah hari aja. Ya, berarti masuknya Jumat biasanya. Jumat sore. Oh, Jumat sore. Iya. Iya. Kalau berarti antusiasnya masih perlu ditingkatkan ya di Betul. Sukasari ya. Mungkin Itu karena tantangan zaman sekarang. Zaman ya? sekarang karena Ini instan. ya maaf aja bahwa makin sini orang pakainya instan gitu. Jadi ikutan Lihat lihat gadget, alah yang gini mah banyak lah gitu, di IG juga banyak kan teori-teori tentang harmonisasi keluarga gitu kan banyak, tapi kan pengalaman weekend beda. Iya. Karena yang ditekankan tuh berdua berproses. Itu yang proses itu yang dibina yang gitu dibina. ya. Jadi waktu setelah saya weekend pun masih ada follow up-nya. Oh gitu. Ya, Ada. masih ada. Nggak langsung dilepas gitu. Nggak langsung dilepas. Jadi kan rata-rata kalau udah ikutan weekend ya udah terserah gitu kan. Oh ini enggak, kita masih dampingi sampai kapanpun mereka ingin didampingi. Oh. Ya, Jadi semacam kayak orang tua angkat atau gimana itu? bukan juga. Teman seperjalanan. Teman seperjalanan. Oh. Karena masih ada beberapa minggu itu follow up-nya itu ya teori ya, tapi teorinya bagaimana cara mempraktekannya lah intinya gitu. Bagaimana cara implementasinya dan bagaimana impact-nya juga ke sekitar kayak. Nah, itu kita bahas. Kalau di retreat kan mungkin waktu juga terbatas ya dan capek atau gimana ya. Tapi kalau sudah di follow up bebas bicara. Oke. Nah, kalau waktu retreat dari jam berapa? Waktu di Cijeruknya tuh. Misalkan pagi mulai nih. Jam 4. Jumat jam 4 sore. Oke. Sampai sana. Ke sana. Terus? Mulai acara sampai malam. Tapi tenang, waktu tidur banyak kok. Oke. Kadang-kadang sampai jam 10 gitu bisa. Kadang-kadang enggak ya. Jam 10 maksimal. 10 maksimal jam 10. 10 maksimal. And then hari Sabtu? Sabtu kita bisa pagi bareng-bareng. Bisa pagi. Setengah 7 biasa. Setengah 7. Nanti sampai siang sudah makan siang istirahat. Nanti mulai lagi sore sampai malam lagi. Hari Minggu pagi kita mulai, nanti ditutup dengan sorenya tutup dengan misa. Nah, apa yang dilakukan kayak semacam seminar kah atau gimana tuh? Di sana beda, isinya kita berbagi, berproses, kita mengajak para peserta berproses bersama. Ini ada satu tema nih, yuk kita bareng-bareng prosesnya gimana sih? Iya. Dan kita jangan khawatir, kita nggak tahu apa yang terjadi di antara berdua gitu. Kita nggak pernah. Maksudnya? Jadi kita berproses, kita berbagi mengenai satu tema gitu ya. Ini loh, kita prosesnya kayak begini. Saya waktu itu kejadiannya ini, krisis ini, kita berprosesnya ini. Sekarang silakan tema yang sama, bagaimana kalian menghadapinya dengan rambu-rambu. Mereka berproses. Proses, kita nggak tahu. Misalkan Pak Niko sama Bu Prisi panitia nih. Iya. Saya peserta, misalkan kayak begitu. Berarti dikasih pertanyaan atau gimana nih? Ya, mungkin ada pertanyaan. Nanti diskusi lah, misalkan dengan pasangan. Pasangan. Iya. Dan kami nggak tahu apa diskusi itu hasilnya gimana, nggak tahu.
silahkan aja, silahkan berproses gitu. Oh. Kami cuma kasih rambu-rambu aja. Rambu-rambu. Iya. Tetap ada pagernya gitu supaya nggak kemana-mana, ada pagernya. Oh. Gitu. Jadi makanya ada yang bilang ikut weekend tuh pacaran lagi. Jadi ya karena memang ya silahkan berdua aja gitu, berdua. Kita nggak akan honeymoon lagi gitu. Honeymoon lagi. Biasanya di mana tuh? Di aula apa gimana? Ya ada, masih ada aula. Ada aula. Misalkan sepasang peserta ini di spread lah. Apa di aula kayak begitu ya? Di aula. Ya, Betul. Oh. Bareng-bareng, dengerin ada satu temanya, nanti ya silahkan berproses. Proses. Biasanya berproses ya di sekitar situ juga. Kita kasih satu meja ya. Oh gitu. Mana aja ya. Kalau waktu kumpul kan takutnya dengan sampingnya gimana gitu ya. Makanya harus banyak-banyak. Oh, oke. Itu pertimbangannya juga ya. Iya. Betul. Jadi supaya lebih intim. Lebih intim. Lebih enak, lebih apa. Kalau terlalu banyak juga crowded juga jadinya. Kalau banyak tuh kadang-kadang suka saling mengganggu gitu. Saling mengganggu. Jadi ada satu yang udah saya duluan, nanti ngajak ngomong, bukan ngajak ngomong pasangannya, nanti ngajak ngomong tetangga sebelahnya, ya kan, kasihan gitu, terganggu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ME ini ada kolaborasi dengan kategori lain biasanya apa? Ada nggak? Biasanya kalau mau bikin itu, What's Marriage Day. Oh, iya, banyak. Nah itu kolaborasi sama siapa? Bisa sama SKK, kita pernah dengan SKK Uskupan, Paroki. Oh. Karena sebenarnya gini, ME itu kan tidak eksklusif, maksudnya udah ikut ME terus enggak. Jadi kalau misalkan ada yang tadinya PLB ikut ME gitu, ya silahkan lagi. Bukan udah ikut ME nggak boleh ikut PLB lagi, enggak. Silahkan berkarya di PLB, yang lektor, yang di Komsos atau yang di mana, silahkan. Kayak Prisi di Bina Iman, tetap di Bina Iman gitu maksudnya. Tapi nilai-nilai ME dibawa gitu, dalam artian ya itu tadi kalau saya sering jemput gitu, orang kan ngelihat jadi oh iya udah dijemput nih waktunya pulang ya ke Bina Iman. Atau kalau lagi acara Bina Iman saya pun ikut. Atau keluar nemenin. Maksudnya pun cuman bantuin jadi supir, jadi apa tapi nemenin gitu aja gitu. Yang kalau teman kami yang PLB itu akhirnya jadi gini, kan PLB suka bagi antar komunik ke rumah ya. Nah, istrinya nemenin gitu. Oh gitu. Iya. Jadi tetap melayani berdua, kan bukan nggak di sini kan nggak ada PLB wanita ya. Tapi kan tetap mereka melayani. Akhirnya lebih bagus dong ya kalau kayak begitu ya. Iya dihadapi berdua. Dari yang tadi TK sendirian, sekarang doan ke TK gitu kan. Tugasnya bareng-bareng gitu. Enak gitu, lebih enak. Iya, kayak burung lovebird kayak begitu. Iya, biar aku cintain ya. Iya, betul, kemana-mana kayak begitu. Nah, terus kalau misalkan kan ini tadi tantangannya adalah masih kurang. Iya kan? Di Sukasari ini. Kira-kira apa nih strateginya nih? Untuk ya ayo dong, gitu dong. Ya itu kerjasama dengan SKK Paroki ya, salah satunya. Kebetulan Romo Dwi itu juga imam pastornya ME. Iya, Romo Dwi. Support banget Romo Dwi. Jadi dengan SKK tuh kita sebut bahwa ME itu nggak menolak setiap pasutri mau ikut tapi nggak jadi karena keberatan biaya. Nah itu nggak. ME nggak pernah menolak orang yang. Maksudnya gimana? Jadi gini, kan untuk weekend memang ada satu biaya yang harus dibayarkan, kontribusi gitu. Tapi tidak semua pasutri sanggup untuk membayar sejumlah kontribusi yang dibayarkan. Nah, ME itu tidak pernah menolak. Jadi cukup mau ikut benar nih gitu ya. Memang serius, silakan. Sanggupnya berapa? Kami tidak akan menolak. Nanti kami pasti aja ada jalan untuk memenuhi. Salah satunya kalau berhasil dengan paroki, saya biasanya minta dana, ada nggak dari paroki? Kalau nggak ada ya kami cari yang lain, support. Ada support dari paroki juga bagi pasangan yang mau ikut secara serius untuk ME. Iya. Ya. Terus kalau untuk promosinya gitu ya, mungkin kami sampai saat ini suka bantu di SKK itu untuk sharing ke teman-teman yang mau menikah, KPP, persiapan pranikah, katekese
perkawinan ya. Mengenai Komunikasi suami istri. Oh. Terus pernah diminta untuk sharing juga di orang tua yang mau komuni pertama. Gitu. Jadi ya mengenalkan lah bahwa ini ada satu kategori yang namanya marriage encounter untuk suami istri yang mau perkawinan lebih baik, anak-anak jadi lebih enak, ya silahkan ikut. Iya. Tapi memang tantangannya kembali ke kita kan yang paling yang paling bagus itu kan ke perkawinan yang masih muda gitu ya. Masalahnya itu tantangannya yang sekarang ya mereka berdua bekerja, kedua anak masih punya anak kecil gitu ya. Jadi mereka selalu bilang, oh nanti aja kalau anaknya sudah besar, gitu. Udah kalau ditunggu-tunggu udah besar, ya, kasihan itu anaknya kayak tadi kita sharing teman kami yang anaknya bilang akhirnya mama sudah kembali ke rumah gitu kan. Jadi itu dia tantangannya yang ada sekarang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman contohlah di paroki MDSB gitu ya, ada caretakernya untuk anak gitu karena banyak Oke. Dan ada satu peserta yang mau ikut tapi masih anak kecil, nah mereka bisa dititipkan di tetangganya atau jadi peserta yang udah ikutan gitu. Oh, bagus, itu berarti ada ide itu ya. Ada. Tapi ya pesertanya masih banyak. Anggota peserta yang sudah ikut yang banyak dulu ya. Banyak dulu, jadi bisa. Iya, betul. Kadang ya jadi memang, mana sih yang duluan? Iya, karena memang ada juga beberapa pasang di Sukasari yang bingung, anak saya sama siapa? Nggak bisa dong titip dulu sama opa oma gitu. Nah, enaknya begitu. Iya kan? Betul. Kayak begitu. Gitu. Sama opa oma dulu ya gitu. Jadi sama mami mau kesini dulu, mau ke Bali dulu apa kemana kayaknya. Iya. Soalnya kalau nggak ada opa oma, titip sama tante mau nggak kenal. Tante siapa? Nah itu soalnya itu. Jadi ya. Iya. Itu memang kendala ya, kendala ya. Iya betul. Dan kita dalam tanda petik nggak mengizinkan bawa anak ke tempat retret ya. Oh, oke. Karena akan mengganggu proses dulu itu. Fokus. Kan fokusnya pasangan. Kalau ada anak akan fokus pada anak. Betul. Iya. Betul. Apalagi misalkan anak rewel nih kayak begitu ya kan. Iya. Lagi main jatuh lagi. Nah itu juga tuh. Iya kan? Iya. Apalagi misalkan anak-anak balita kan, emaknya lagi kayak nyap-nyap. Jadi kalau weekend nggak boleh bawa anak, tapi nanti sudah follow up-nya silahkan bawa anak nggak apa-apa. Wih, ya. Sebenarnya bagus ya Pak Niko ya buat pasangan-pasangan muda. Betul, dan itu misinya visinya dari si Pastor Gabriel Calvo kan. Dia lihat gimana pertumbuhan remaja karena berakar dari keluarganya yang bermasalah dan keluarga ini, pasut ini yang dibina. Ya alasannya apalagi kalau misalkan sama bapaknya kerja juga, nah itu repot itu. Iya. Anak juga jadinya ini. Sebenarnya nggak masalah juga kalau bapak emak sama-sama kerja, tapi asal jadi sebenarnya gini ya, kalau orang tuanya hubungannya baik gitu ya, otomatis juga ke anak lebih baik gitu maksudnya. Jadi walaupun dua-duanya kerja bisa bisa cari jalan tengah atau jalan tengah ya ya mereka akan mencari metode yang tepat untuk ke anaknya gitu. Jadi anak juga tidak merasa ditinggalkan gitu. Ngerti juga kenapa papa mama kok dari pagi sampai malam hilang terus, nggak ada di rumah gitu kan. Anak bisa ngerti gitu. Iya. Kan kasihan kalau papa mamanya kerja, anaknya tinggalin, nyampe rumah papa mamanya berantem juga gitu. Nanti anak bingung gitu kan. Betul. Kenapa nggak tapi mami setiap ketemu berantem melulu gitu, kasihan gitu. Kalau hubungannya enak kan anak juga lebih enak. Betul. Membawa sukacita di dalam rumah itu. Iya kan, kalau papa mamanya akur, baik-baik. Ya begitu. Kan gereja kecil. Gereja kecil. Kalau gereja kecilnya bagus, gereja besar juga bagus. Iya, romo-romo nggak pusing. Nggak pusing kita sama umat yang mau pisah. Iya. Pastilah romo-romo kita. Idealnya begitu. Jadi ME ini menciptakan keluarga yang sukacita, keluarga yang sukacita menciptakan gereja yang sukacita juga. Iya. Nah gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Tujuan mulianya. Iya. Nah, pesan Pak Niko sama Bu Prisi nih kalau misalkan untuk
pasangan-pasangan. Sebelum ke situ dulu. Ada nggak kira-kira Pak Niko dari pengalaman Pak Niko sama Bu Prisi ini? Usia perkawinan yang keberapa yang agak kritis? Nah, sekarang sih kan 3 tahun udah ya. Ya. Sebelum kira-kira 5-6 tahun lalu itu ME terima yang 5 tahun. 5 tahun. Nah, Batasnya 5 tahun. tapi Nikah dengan ikut. kemajuan teknologi, dengan budaya sekarang itu 3 tahun. Bahkan kalau memang terlihat dan benar-benar perlu gitu yang 1-2 tahun pun ada juga yang ikut karena sudah diusulkan dengan orang peserta ME yang lama, dia lihat ini bermasalah nih, potensi itu udah bermasalah. Ada itu pun akhirnya kita minta izin ke koordinator nasional. Masalahnya ada ini bisa ikut nggak? Oh silakan kalau sudah bermasalah. Oke. Yang penting komitmen dari si pasutrinya untuk mau menyatu lagi, akrab lagi. Oke. Berarti ada gelagat. Ada gelagat. Gini bisa ya ikut ME, tapi dengan pengecualian. Karena memang ya itu kayak tadi Niko bilang, 3 tahun pertama tuh manis-manisnya gitu. Udah 3 tahun ke sana, kadang-kadang kotak-kotak apinya itu udah kadang-kadang udah berkurang, malah ada yang udah padam gitu kan. Akhirnya daripada married single sendiri-sendiri, ya lu gua, tapi karena di Katolik nggak boleh ada perceraian, ya udah kadung gitu kan. Komitmen seumur hidup. Kalau seumur hidup sama lu, ya udah lu gua, tapi kan nggak enak. Jadi ya sekarang mulai dari berapa tahun lalu ya, udah mulai dari 3 tahun kawinnya udah mulai banyak yang seperti itu. Dengan perkembangan teknologi sekarang ya. Kalau Bapak tahu BPS statistik kemarin tahun lalu 2024 tercatat itu ada 1.600.000 kurang lebih ya perkawinan. Ini yang tercatat catatan 1.600.000 perkawinan. Iya di Indonesia. Yang minta pisah tercatat 350.000. Bayangkan 30% itu 30% minta pisah. Kalau di Amerika udah sampai 60-70% tiap tahun. Dan kalau cari alasan kenapa minta pisah, bukan soal will yang utama ya, bukan soal ekonomi enggak, tapi yang pertama karena nggak ada komunikasi. Karena nggak cocok bilangnya. Karena komunikasi yang sudah tidak cocok. Tidak cocok kenapa ya? Karena komunikasi. Karena nggak pernah komunikasi gimana mau cocok? Itu alasan utama. Udah nggak cocok. Oke, komunikasi yang buruk ya. Atau karena tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Boleh dibilang tidak ada komunikasi. Ya. Makanya disitulah peran ME ya. Betul. Meningkatkan komunikasi antara pasangan suami istri. Iya. Mungkin 3 tahun ini pakai topeng aja kali ya. Iya kan? Banyaknya begitu. Betul kan? Manis semua. Manis semua. Udah masuk tahun keempat, masa promosi hilang. Udah ada manis-manisnya. Terima apa adanya. Iya. Oke. Nah, tadi pesan apa nih buat pasangan-pasangan muda nih, buat Bu Prisi, dari Pak Bu Prisi dulu deh. Kalau misalnya ketemu pasangan muda bagaimana? Ya. Saya akan bilang, saya percaya kawinan ini kalian pasti bahagia. Mau nggak dibikin lebih bahagia lagi? Oh iya. Kalau mau lebih bahagia lagi, ikut ME. Nanti diajari cara supaya lebih bahagia perkawinan. Iya. Kurang bisa mah. Kalau mau lebih bahagia lagi. Kalau misalkan ada orang yang tertarik ikut ME, bagaimana ini menghubungi ke siapa? Ada akun? Kita ada IG juga ada, tapi yang pasti di Pengumuman Gereja sudah ada poster tentang weekend ME untuk setahun ini. Jadi masih ada 2 kali weekend di tahun 2025 ini. Satu di bulan Juli nanti. Yang weekend Nusantara ya. Satu Nusantara serentak, satu lagi di bulan November. Juli dan November. November tanggal awal November. Awal November. Ya. Ada nomor kontak di sana. Termasuk nomor kontak kami juga ada. Silakan kontak. Telepon saja, nanya apa aja, kami akan jawab apa yang kami bisa. Oke. Kalaupun di papan pengumuman nggak ada, silakan ke sekretariat, tanya aja ME gitu, minta kontak, udah pada pasti nomor kami. Kami pun peserta dari sekretariat ini
kok ada yang mau ikut MA, saya kasih ya ini nomornya ya. Jadi kami hubungi. Oh, iya. Wih, luar biasa banget nih. Hebat. Namanya pelayanan. Pelayanan. Iya. Ngomong-ngomong, sorry, ini kaosnya juga apa? MA nih? Nah, ini corak mana nih, tahu nggak? Ternyata nggak dicorak dari batik mana ini? Ini kan Dayak ya? Bukan? Bukan. Apa ini? Ini kami waktu 3 tahun lalu ada sidang Dewan Nasional di Bali. Di Bali. Oh, Ini Bali. Bali. Nasional. Jadi setiap tahun kami mengadakan Denas namanya, sidang nasional di Bali, seluruh distrik kumpul dan wilayah di satu tempat, dan biasanya ya untuk cari dana lah ya, ngeluarin kaos atau batik gitu ya dari ME dan dijual gitu untuk ini. Dan di sana apa yang isinya ya sidang nasional ya isinya. Jadi dunia pun mengadakan sidang dunia gitu. Mereka ada satu tema tahun ini apa gitu ya. Oke. Turun ke sidang Asia, turun ke nasional. Tema itu yang dibawa ke masing-masing paroki. Jangan takut, tiap tahun ada sidang nasional dan selalu ada tema. Jadi MA itu nggak kehabisan tema untuk tema-tema keluarga. Banyak banget. Nah, untuk tahun 2025? Nanti ada di Surabaya. Surabaya, bulan November di Surabaya. Jadi muter juga di Indonesia, muter. Sorry, 2024 apa temanya? 2024 itu. Waktu kemarin ini, kaos ini? Ini di Bali. Denpasar. Denpasar itu kalau nggak salah Heart on Fire ya. Heart on Fire. Heart on Fire. Kemarin ya. Hati yang berkobar. Oh, hati yang berkobar. Tiap tahun temanya berbeda sesuai dengan yang dunia. Jadi kan kita gereja Katolik. Oh, iya. Sama juga ini. Satu ritme lah. Jadi sayang banget gitu, banyak dalam tanda petik ilmu gitu yang nggak bisa disebarin ke keluarga sekitar kita itu. Padahal ya banyak gitu, bukan seperti apa. Mau seperti pendampingan orang tua gitu ya, untuk komuni ada bisa mau bikin relokasi bisa 2 hari gitu ada gitu emang. Jadi udah ada template kayak gitu lah, kita tinggal ikutin dan kita tinggal bagiin. Tinggal kita bagaimana untuk memasarkannya gitu. Iya. Dan nggak gampang memang. Iya, nggak gampang karena mungkin ya itu karena banyak orang merasa kehidupan panggilannya baik-baik saja gitu. Ya memang baik-baik saja gitu. Cuman sebenarnya kan bisa dibikin lebih baik. Iya. Ya banyak yang belum sadar aja gitu. Belum sadar. Betul. Bahwa kayak apa, dan juga mungkin ya itu kalau yang sekarang ya mungkin pasangan muda ya mungkin karena masih ada prioritas lain yang lebih penting gitu ya. Iya. Ekonomi, entah kerjaan, entah anak. Tapi ya alangkah baiknya kalau dari awal udah ada fondasinya nih lebih. Betul. Iya. Wih, mantap lah. Sip. Oke, Pak Niko, Bu Desi, luar biasa banget. Sama-sama. Mantap, semoga sukses nih MMS supaya semakin banyak nih pasangan-pasangan. Khususnya di Sukasari ya. Khusus Sukasari. Iya. Oke, sobat-sobat. Demikian pembicaraan kami, ngobrol-ngobrol kami dengan Medsos Konter, dengan Pak Niko dan Bu Frisi, dan semoga memberkati Bapak Ibu sekalian pembicaraan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Nah, teman-teman, khusus Pak Sutri dan juga Romo, khususnya yang di Sukasari, setelah mendengar podcast ini tentunya ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Silakan gabung di IG berikut www.me_Bogor D19. Untuk kegiatan Weekend ME yang terdekat ada di Weekend ME Nusantara tanggal 25 sampai 27 Juli tahun 2025. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sofa Podcast.